Pemirsa, ini ada warga Kelurahan Kota Bumi Udik, Lampung Utara digegerkan dengan penemuan mayat wanita Parubaya tergeletak bersimbar darah di depan rumahnya, pemirsa. Dari jasad korban ditemukan luka sayatan di beberapa bagian tubuh. Korban atas nama Siti Fatimah atau biasa disapa Bru-Bru oleh warga sekitar ya, berusia 65 tahun, bekerja sebagai buruh cuci pakaian. Korban yang hidup sebatang kara pertama kali ditemukan ya oleh tetangganya tergeletak dalam kondisi bersimbah darah di teras rumah. Menurut keterangan, korban ditemukan sudah tidak bernyawa dan pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan terus mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Dan pemirsa, untuk mendalami kasus ini kita akan bergabung dengan AKP Stefanus Boyo, Kasat Reskrim Polres Lampung Utara. Selamat pagi Pak Kasat. Pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas Arief dan Mbak Mala. Apa terdengar jelas? Ya, Dengar jelas sekali jelas Pak Kasat. Pak. Ya Pak Kasat, bagaimana perkembangan terkini penyelidikan kasus ini? Apakah pelaku sudah tertangkap atau adakah indikasi lain terkait dengan penemuan mayat dari wanita Parubaya ini, Pak? Jadi sedikit kami jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November kami mendapatkan informasi bahwasannya terdapat penemuan mayat di Kelurahan Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Kota. Di sini terdapat mayat dari seorang wanita Parubaya usia 55 tahun. Kemudian tim melakukan rangkaian olah TKP, identifikasi, dan dalam waktu 2 jam, alhamdulillah petugas dari Polres Lampung Utara berhasil menangkap 1 orang pelaku yang diduga menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Jadi juga pelaku ini merupakan tetangga dan kerabat dari korban, dan dari hasil penyidikan kami mendapatkan ada motif dendam di sini, di mana pelaku sakit hati dengan ucapan korban yang menyebutkan bahwa dirinya suka mabuk-mabukan dan buat onar di kampung. Lalu yang menyebabkan pada Sabtu dini hari pelaku memutuskan untuk menghabisi nyawa korban dengan cara menusuk leher bagian kiri korban, kemudian juga membuang barang bukti berupa sebilah pisau garpu atau pisau tusuk di kebun pisang belakang milik rumahnya. Jadi kami sudah mengamankan 1 pelaku, berikut juga pakaian yang digunakan pelaku yang hendak dicucinya pada malam hari, dan juga sebilah pisau yang digunakan untuk menusuk korban. Demikian. Ya Pak Kasat, lalu pada saat terjadinya pembunuhan apakah tidak ada warga sekitar yang berada di lokasi tersebut, Pak? Waktu terjadinya pembunuhan sendiri, terdapat beberapa warga yang mengetahui ada mendengar teriakan, namun karena posisinya malam hari menjelang subuh, kemudian juga korban ini dikenal memiliki keterbatasan komunikasi, sedikit tunarungu dan sedikit tunawicara, sehingga beberapa warga mengabaikannya. Namun setelah pagi, matahari sudah mulai terbit, baru diketahui di depan teras rumah korban sudah tergeletak lemas, bersimbah darah. Begitu, Mbak. Jadi ada beberapa warga yang melihat. Kami juga berdasarkan rangkaian olah TKP, berikut juga dengan keterangan warga. Kemudian juga ada beberapa bukti bercak darah yang mengarah ke rumah pelaku, sehingga kami mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan bahwa kejadian pembunuhan ini merupakan dilakukan oleh tersangka yang merupakan tetangga dekat korban. Begitu, Mbak. Pak Kasat, bisa mungkin diceritakan pada saat pelaku ini mungkin akhirnya mengeksekusi korban begitu ya, secara highlight mungkin, guna mengetahui gitu apakah memang tersangka ini juga sudah merencanakan terlebih dahulu pembunuhan ini atau tidak? Untuk
Untuk membuktikan perencanaan sendiri, kami masih mendalami penyidikan. Yang pasti di sini kita menemukan adanya motif dendam pribadi. Kemudian juga ada motif lain seperti di malam harinya korban mengakui sedang berpesta miras dengan tetangga sekitar. Kemudian pada pukul 1 malam diketahui juga bahwa pelaku ini akibat mengonsumsi miras kembali teringat dendam lamanya terhadap korban yang sering membicarakannya dengan warga-warga lain, membicarakan bahwa pelaku ini sering membuat onar, kemudian sering mabuk-mabukan. Baru sekitar pukul 2 malam korban berinisiatif untuk membunuh korban. Ya, dengan awalnya dia mengambil pisau dapur, kemudian juga menggedor-gedor pintu korban, membangunkannya pukul 2 dini hari, lalu menusuknya. Setelah menusuknya juga korban dibiarkan oleh pelaku tergeletak di selasa rumahnya, dan dia awasi selama kurang lebih setengah jam sampai korban betul-betul meninggal. Jadi di situ masih kami dalami untuk motif, kemudian juga unsur dari perencanaan yang dilakukan oleh pelaku. Ya Pak Kasat, tapi setelah melakukan pembunuhan tersebut, pelaku kemudian melarikan diri dan juga menyembunyikan alat bukti, tapi tidak menyembunyikan jasad dari korban. Ini memang rencananya dia melarikan diri atau seperti apa Pak Kasat? Jadi memang sudah direncanakan bahwa pelaku akan melarikan diri, namun karena gerak cepat tim, kami berhasil mengidentifikasi bahwa pelaku masih ada di rumah. Dan juga namun kami kesulitan di awal adalah menemukan barang bukti berupa pisau. Namun setelah rangkaian penyidikan, interogasi, dan penemuan alat bukti lain, tim berhasil menemukan alat yang digunakan sebilah pisau yang telah disembunyikan oleh pelaku itu, Pak. Baik. Pak Kasat, untuk konstruksi hukum sejauh ini Pak terhadap tersangka? Untuk sementara kami terapkan pasal 338 tentang tindak pidana pembunuhan. Untuk unsur perencanaannya, pembunuhan berencana masih kami dalami. Untuk sementara juga pelaku ini diancam dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Baik. Dan apabila terbukti perencanaannya bisa seumur hidup maupun hukuman mati. Demikian, Mbak. Baik, artinya bisa ada kemungkinan diperberat tuntutan hukumnya ya kepada tersangka ini. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Lampung Utara atas waktunya pagi ini bersama kami. Selamat bertugas kembali, Pak Kasat. Ya. Terima kasih.